Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mutakin dengan NIM 11193030099. Mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 2 kelas B. Oke. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas terstruktur atau tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu politik dengan bobot mata kuliah 2 SKS, dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Oke, review materi yang pertama adalah dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi dan telah terdaftar secara administratif. Lalu, maha bisa diartikan atau yang paling tinggi. Lalu siswa artinya pelajar. Jadi secara pengertian, mahasiswa adalah terpelajar. Maksudnya bahwa seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari, tapi juga mengaplikasikannya serta mampu berinovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Lalu, perguruan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pengertian ini saya dapatkan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 16 Ayat 1. Lalu di pertemuan kedua, pengantar ilmu politik dan sejarah ilmu politik. Pengantar artinya mengantarkan atau bisa disebut pandangan umum. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Lalu politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Lalu kita bahas sejarah ilmu politik. Ilmu politik berkembang pesat pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Tentu, ilmu politik dan cabang ilmu sosial lainnya itu sangat atau saling mempengaruhi. Perkembangan ilmu politik pada abad ini ditandai dengan masuknya studi tentang ilmu politik ke ranah universitas. Tandanya adalah didirikannya School of Political Science di Columbia pada tahun 1880. Lalu pada abad ke-20, Gettel menunjukkan ilmu politik mulai dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian di kalangan intelektual secara khusus pun juga menunjukkan keterkaitan ilmu lain dan ilmu politik. Pada pertemuan ketiga, saya akan mereview materinya yaitu demokrasi. Di mana demokrasi ini memiliki pengertian
Ada sebuah sistem yang membebaskan rakyatnya untuk memberikan sumbangsih untuk kemajuan negara dan kepentingan bersama melalui perwakilan, contohnya DPR, DPRD, dan DPD. Adapun menurut pendapat lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan masyarakat untuk memilih langsung perwakilan mereka untuk membentuk badan pemerintahan. Menurut saya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang ideal karena secara langsung melibatkan rakyat dalam melaksanakan konsep pemerintahan yang berdasarkan perwakilan. Hanya itu materi yang saya review dari pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat adalah pembatasan kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara tentunya. Menurut Baron Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Law, Montesquieu ini membagi kepada konsep pembatasan kekuasaan ini ada 3 atau disebut trias politika. Yang pertama legislatif atau kekuasaan pembentuk undang-undang. Yang kedua eksekutif, yaitu adalah kekuasaan pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga yudikatif. Yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman atau untuk menghakimi pelanggaran undang-undangnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Profesor Miriam Budiarjo menjabarkan kekuasaan legislatif adalah sebagai pembentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah untuk melaksanakan undang-undang. Lalu kekuasaan yudikatif adalah untuk menghakimi segala pelanggaran undang-undang. Adapun pendapat yang berbeda dari Montesquieu adalah John Locke. John Locke juga membagi pembatasan kekuasaan ini sama pada 3, tapi ada yang berbeda. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua tetap eksekutif, yang ketiga adalah federatif. Kenapa pemikiran mereka berbeda? Karena John Locke berpikir atau berpendapat bahwa hubungan ke luar negeri itu lebih diutamakan. Jadi fungsi federatif itu diutamakan. Karena pemikiran John Locke, fungsi yudikatif bisa dijalankan oleh legislatif. Karena legislatif pun ada fungsi hukumnya. Sekian untuk review materi ketiga. Lalu di materi kelima ada hak asasi manusia. Ya. HAM atau hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Itulah. Lalu langsung ke sejarahnya ya. Upaya untuk menelusuri sejarah HAM ini terganjal atau terhambat
terhalang oleh berbagai perdebatan para ahli mengenai titik awal HAM ini dibentuk atau terbentuk ya. Ada yang berpendapat HAM ini dimulai dari zaman dahulu di Babilonia yang menyentuhkan Undang-Undang Hammurabi pada abad ke-18 sebelum Masehi. Ada juga yang berpendapat dari Yunani kuno dengan munculnya pemikiran filsuf Stoikisme. Ada juga yang berpendapat dimulai dari dunia Islam, ditandai dengan tercetusnya Piagam Madinah atau Madinah Charter. Lalu banyak juga para ahli yang berpendapat HAM ini penggagasnya adalah dari kerajaan Inggris dengan lahirnya Magna Carta. Meskipun ada para ahli lain yang menganggap Magna Carta ini sangat bertolak belakang dengan HAM modern karena Magna Carta hanya menjamin hak-hak para bangsawan Inggris saja, tidak semua penduduk Inggris pada saat itu. Sekian review materi kelima. Pada review materi keenam adalah budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik. Budaya politik adalah pola perilaku manusia atau pola perilaku dalam situasi umum, kehidupan, administrasi publik, pemerintahan politik, hukum, adat, dan kebiasaan yang diinternalisasi oleh semua anggota komunitas setiap hari. Kedua, komunikasi politik adalah komunikasi yang mengandung pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan kebijakan publik seperti itu. Ketiga, sosialisasi politik adalah proses penyampaian akhir dari pesan-pesan politik yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Lalu budaya politik di Indonesia. Budaya politik di Indonesia ini lebih condong pada orientasi kekuasaan di elit politik. Budaya politik seperti itu membuat struktur politik tidak berkembang. Meskipun struktur dan fungsi sistem dan kepartaian di Indonesia ini semakin berkembang ya. Namun tidak pada budayanya. Reformasi tahun 1998 telah memberikan sumbangan yang sangat luar biasa bagi perkembangan budaya politik di Indonesia. Agak berubah ke politik partisipan. Tapi dengan kuatnya budaya politik patrimonial dan politik otoritarianisme, budaya politik di Indonesia ini hanya berorientasi pada elit politik saja. Hanya itu review materi yang keenam. Lalu review materi 7 atau terakhir ada partisipasi politik, perwakilan politik, dan definisi fungsi partai politik serta sistem dan klasifikasi partai politik. Pertama, partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam kontestasi politik. Kedua, perwakilan politik. Perwakilan politik ialah sekelompok orang yang berwenang
menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan atas nama dirinya sendiri atau atas nama orang pihak lain, tentunya dalam konteks politik. Ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun yang bersifat nasional yang dibentuk oleh perorangan atau beberapa orang atas dasar tujuan yang sama. Tujuannya itu yang pasti politik ya. Fungsi utama partai politik itu ada 4. Pertama, sebagai media komunikasi. Kedua, sebagai media sosialisasi. Yang ketiga, sebagai media perekrutan. Yang keempat, sebagai media pencegah konflik. Terus ada sistem partai politik. Sistem partai politik pada umumnya itu ada 3. Pertama, sistem partai politik tunggal. Jadi di negara tersebut partainya itu hanya A1. Jadi yang menguasai pemerintahan atau yang mengorientasikan politik pemerintahan itu hanya satu golongan. Kedua, sistem 2 partai. Jadi di negara tersebut ada partai pemenang dan ada partai kalah. Yang pemenang jadi partai yang memerintah. Yang partai yang kalah akan jadi kemungkinan bisa jadi oposisi. Terus yang terakhir adalah sistem multipartai. Sistem multipartai ini yang berlaku di Indonesia. Terus yang terakhir adalah klasifikasi partai politik. Klasifikasi partai politik ini bisa didasarkan pada 4 segi ya. Pertama, segi komposisi. Yang kedua adalah segi fungsi keanggotaan, di mana segi komposisi dan fungsi keanggotaan ini memiliki 2 model ya. Yang pertama, partai kader, yaitu partai yang berdasarkan atau berorientasi pada training atau pembinaan anggota. Ya, tujuannya untuk menciptakan kader atau menciptakan calon pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, partai massa. Partai massa ini sangat berbeda dengan kader. Partai massa ini ya hanya bertujuan untuk mencari dukungan, tidak menciptakan kualitas pemimpin seperti partai kader. Ketiga, atas dasar ideologi. Yang keempat, sifat dan orientasinya ini. Yang keempat dan yang ketiga ini hampir sama. Tapi kualitas dan itu hanya berbeda sedikit. Ya, mungkin hanya itu review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah, apabila banyak kesalahan. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Serta kesalahan itu hanyalah tempat di manusia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.